Ya, salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya pada sore hari ini di tengah masa pandemi. Kita dipertemukan untuk pertama kalinya kembali untuk menikmati hadirat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Karena tiba waktunya juga untuk kita memulai ibadah kita dalam ibadah raya. Mari kita persiapkan hati kita dengan kita mengangkat dengan satu pujian, Ku Cari Wajah-Mu. Temukan kasih-Mu.
kami segenap jemaat-Mu Tuhan yang rindu Tuhan untuk kembali datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas karunia yang Kau beri Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kembali Tuhan bait-Mu Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga kami Bapa di tengah masa-masa kesukaran saat ini Tuhan. Engkau menyertai kami Bapa, Engkau bahkan melindungi kami Bapa. Engkau memperlakukan kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat Tuhan melihat Tuhan betapa berbedanya kami Tuhan dari orang-orang dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami segenap anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Bapa, dengan kerinduan Tuhan, kami ingin firman-Mu Tuhan untuk membasahi setiap tanah hati kami yang kering ini Tuhan, sehingga firman itu Bapa dapat bertumbuh bagi kami Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa Bapa untuk ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu Tuhan hadir memimpin kami Bapa sebagai imam besar di tempat ini Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa Bapa, kami tahu Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan ada roh-roh najis, roh-roh keras hati, roh-roh ngantuk yang tidak suka akan jalannya ibadah ini Tuhan. Kami akan sepakat Tuhan, kami akan mengusirnya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu Bapa menyucikan tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, segenap para pelayan-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan, terlebih lagi Bapa, urapi kami Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Bapa. Biarlah Roh-Mu Tuhan menyucikan kami, sehingga kami boleh layak Bapa datang ke hadapan-Mu Tuhan, melayani Engkau Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan sesuatu yang harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Dan juga pengenapan dari firman-Mu Tuhan Kau nyatakan lebih lagi Bapa pada zaman akhir ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, sebab kami ingin dipenuhi Bapa oleh kuasa Roh-Mu yang menguatkan kami Bapa menghadapi cobaan dan rintangan yang semakin keras Bapa di dalam dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, dan kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ya, kita lanjutkan pujian kita dengan mengangkat pujian kesenangan di hati. Kita ialah dari firman Tuhan yang menyegarkan setiap jiwa kita dengan kuasa Roh-Nya, yang membasuh setiap hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu kita angkat kembali dengan pujian kesukaan surga.
waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan kita mengangkat satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Terima kasih Tuhan Allah yang sempurna mengasihi kami dan memberitahukan kepada kami apa-apa yang akan terjadi di depan kami. Asal kami memberi hidup kami, telinga kami mendengar firman-Mu, maka firman yang kami dengar adalah nubuatan untuk memberitahu kepada kami hal-hal yang akan terjadi di depan kami. Dan firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Juga firman-Mu sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberi kepada kami kemampuan, kekuatan, bahkan memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan dalam tiap pergumulan kami, pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya. Saya ucapkan selamat berbakti, selamat beribadah. Ibadah kedua setelah kita beribadah pertama tadi jam 7:30 pagi, ya. Dan ibadah kedua kita ini jam 4 sore pada hari Minggu tanggal
Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 bulan 6 2020 dengan tema carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mari dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ya. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wanita saja dulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kau pria, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tutup mata. Tetapi carilah dahulu Bisa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia, ya. Bukan harta dunia, tapi mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi kita pastikan kita menemukan, mendapatkan, memperoleh dulu kerajaan Allah. Dalam arti namamu tertulis dulu di kerajaan surga. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Sudah tertulis nih namanya dalam kitab kehidupan. Amin. Kalau nama saya udah dari dulu Yakobus pasti. Yakobus pasti, ya kan? Ya. Amin. Namanya sudah tertulis nih. Jadi kalau sudah tertulis tinggal menambah satu lagi, kebenarannya. Cari kebenarannya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara, jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum, ya. Maksudnya kalau makanannya tiap hari enak-enak, bisa piong, capcay, aduh, etate, berarti kerajaan Allah sudah dapat. Yang makan hanya tempe, tahu, itu belum dapat kerajaan Allah. Bukan begitu, ya. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, ya. Bukan soal makanan minum. Oh, tiap hari bisa minum susu kental manis, berarti sudah kerajaan surga. Saya mah cuma paling tinggi minum apa itu? Ya, paling susu kede apa? Ya, jadi bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran. Amin. Soal apa? Kebenaran. Mari. Roma 14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17, perhatikan. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, jadi bukan soal makanan yang enak. Itu bagus kalau bisa tiap hari makanannya enak, minumannya yang segar. Ya, tiap makan sudah tersedia jus umpamanya. Nggak apa-apa, mantap tuh. Tapi kalaupun tidak punya makanan yang enak-enak, mungkin hanya nasi dengan tempe tahu, tapi didoakan penuh dengan damai, sukacita, lebih enak daripada makan lembu tambun serumah penuh, tapi tidak ada kerajaan surga, tidak ada kebenaran, tidak ada damai. Ya, siapa di sini mau dikasih uang sebanyak-banyaknya, tapi setiap hari ribut di rumah? Ada yang mau?
Ya, bagaimana istri-istri, ya, suami istri ribut terus, ya, walaupun banyak duit. Tapi kerajaan Allah bukan soal makanan, soal minuman, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Jadi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai dan sukacita. Ya, enak saudara kalau penuh sukacita. Ya, di antara keluarga, suami istri, anak penuh sukacita. Amin. Halo, ini selalu bersukacita di rumah ini atau bersedih saja? Ya, bersedih atau sukacita? Bersukacitalah. Amin. Sukacita karena namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Itu lebih daripada uang, lebih daripada pangkat, lebih daripada ilmu gelar. Namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Kalaupun satu kali langit dan bumi hilang lenyap atau kita mati, satu kali kita akan pindah dari dunia ini ke sorga yang kekal. Amin. Ke sorga yang kekal. Halamannya saja dari emas. Halamannya saja dari emas. Bayangkan sorga itu halamannya dari emas. Belum lagi tembok-temboknya. Ya. Jadi kekayaan dunia gak ada artinya. Gak ada artinya. Ya. Dibanding dengan kekayaan kerajaan Allah. Nanti baca dalam kitab Wahyu 21 berulang-ulang. Saya sudah sampai mungkin sudah berapa ratus kali baca. Wahyu 21 baca terus berulang-ulang. Oh, inilah tempat saya nanti, ini tempat saya nanti. Enaknya makin kita baca makin senang, makin rindu kita masuk surga. Amin. Amin. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semua maksudnya makan, minum, ekonomi, apa saja yang kita butuhkan akhirnya Tuhan tambahkan. Amin. Jadi kalau kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, walaupun memang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebuah pengorbanan, sebuah pergumulan. Ya. Apa itu kebenaran? Mari Yohanes 17 ayat 17, ini kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Baca sama-sama. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita makin disucikan, makin disucikan. Jadi kebenaran yang menyucikan kita. Amin. Makin tahu firman Tuhan, makin banyak tahu firman Tuhan, makin kudus kehidupannya, makin suci nikahnya, anak-anaknya, semua semakin kudus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang kita cari adalah kebenaran. Amin. Kita cari apa? Kebenaran. Kita datang ke sini berbakti mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita datang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi ya ibadah kita ini seminggu udah berapa lama libur ya? Libur ya. Udah berapa lama? 3 bulan libur. Ya, yang satu bilang kalau bisa cepat-cepat ibadah, sudah kangen. Setelah dibuka nggak datang gini. Nggak datang. Ya. Ini manusia ini memang kalau bersendewara ini pintar sekali. Ya. Kalau omongan masih sepertinya nomor 1, tapi setelah dibuka baru ketahuan. Ya, ternyata hanya Ayo saya ingatkan saudara, masih ada kesempatan ya. Nah, kalau
Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, ya. Jadi kita utamakan dulu kerajaan Allah. Nanti semua akan ditambahkan. Amin. Kesehatanmu ditambahkan, rezekimu ditambahkan, gajimu pasti ditambahkan, penghasilanmu pasti ditambahkan. Amin. Bagaimana caranya? Jangan pikirkan cara. Bagian kita adalah cari kerajaan Allah. Bagian Allah adalah menambahkan segala kebutuhan. Amin. Bagian kita adalah berbakti mencari kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Gak usah pikirkan. Itu bagiannya Tuhan. Jalannya Tuhan tidak bisa dipikirkan. Ya, jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencanamu, pikiranmu bukan pikiranku. Sejauh langit dari bumi tidak bisa diukur. Tingginya langit dari bumi, nggak tahu berapa triliun kilometer jaraknya langit dengan bumi, nggak bisa dihitung. Ya, nggak bisa dihitung jaraknya langit dari bumi. Ya, begitulah jauhnya pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bagian kita adalah percaya. Ketika kita percaya, kita menerima. Amin. Ketika kita percaya, kita menerima. Amin. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saya ulangi lagi, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi ketika sekarang ekonomimu lesu, pekerjaanmu lesu, mungkin sudah sempat di bawah 0. Di bawah apa itu? 0. Ya, ini sudah pernah belajar statistik ya. Ya, kurva. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Titik 0 pertemuannya 2 titik ya, 2 garis kan. Kalau ke bawah minus. Kalau ke atas plus. Ya. Kalau ke atas begini makin bertambah-tambah, makin bertambah. Kalau ke bawah makin berkurang-kurang, minus. Saya nggak tahu nih, ini lagi plus atau minus di sekarang. Halo, ya, ini lagi minus atau lagi plus nih? Hah? Lagi turun. Mulai hari ini Tuhan mau naikkan. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka sekaliannya ditambahkan. Tambah itu adanya lus. Amin. Diubah, mulai berubah sekarang ke atas. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan saya nggak mau berkhotbah. Kalau nggak digenapi nggak usah saya berkhotbah. Ya, tapi ini firman Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka sekalian itu akan ditambahkan kepada, bukan ke bawah tapi ke atas, makin naik. Amin. Bagaimana caranya? Gak usah pikirkan caranya. Jalanmu bukan jalanku, rencanamu bukan rencana, pikiranmu bukan pikiranmu. Jadi beda dengan caranya Tuhan. Ya, pokoknya caranya Tuhan selalu namanya keajaiban. Amin. Keajaiban. Kalau bisa dipikirkan dengan cara manusia, itu bukan keajaiban, bukan sesuatu yang wonderful namanya, ya, bukan. Tapi selalu tidak terpikirkan. Bagian kita lah berbakti, cari kerajaan Allah, lakukan firman-Nya. Bagian Allah adalah menggenapi janjinya, yaitu menambahkan padamu apa yang engkau perlukan. Amin. Nah, itu bagiannya Allah, menambahkan. Ya, bagian kita tadi berbakti. Jadi utamakan kerajaan Allah lebih daripada segala sesuatu. Nah, jadi pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang ada ini. Ada yang ada ini adalah karena firman Allah yang menciptakan. Itulah kebenaran. Firman itu akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Coba Kejadian Yohanes 1 ayat 1, perhatikan.
Yohanes 1 ayat 1. Ya, bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Terus Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. tanpa firman tidak ada satu pun yang jadi dari yang sudah jadi. Jadi firman itu menciptakan, menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Amin. Itu kekuatan firman Tuhan dan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Jadi ketika disuruh beribadah, ya, ketika disuruh beribadah, kita ini sedang mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran. Nanti bagian Tuhan akan menambahkan padamu. Amin. Bagian Tuhan akan menambahkan. Utamakan Tuhan. Amin. Contoh. Saudara masih ingat kisah 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, belum terhitung anak-anak, belum terhitung perempuan. Berapa roti? 5 roti 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Anak kecil itu polos, lugu, ya, lugu dia, polos. Kalau anak kecil sudah bisa berpolitik, anak kecil sudah bisa berpolitik, nggak bisa ya. Anak kecil itu lugu, polos, polos. Makanya Tuhan Yesus berkata, semua orang harus bertobat seperti anak kecil. Semua orang harus bertobat seperti anak kecil. Polos dia, ya. Apa yang dikatakan papanya, mamanya, percaya dia. Nanti aku pulang bawa nanti balon, dia percaya aja, ya, percaya. Dan memang bapaknya selalu menepati. Jangan dibilang janji pulang nanti bawa balon, boro-boro bawa balon. Akhirnya anaknya bilang bapak pembohong. Tadi janji balon, nggak bawa balon, ya. Tapi nggak pernah kan begitu kan? Kita janji bawa balon, ya kasih balon, ya kan? Nanti aku pulang bawa nanti oleh-olehnya sepeda. Langsung makin senang lagi. Pulang-pulang bawa sepeda. Tapi janji juga harus diperhitungkan. Jangan janji bawa sepeda segalanya gak kebeli umpamanya. Tapi kalau Allah berjanji, karena Dia Maha Kuasa, apapun selalu ditepati. Amin. Selalu digenapi. Perhatikan. Jadi 5 roti 2 ikan harusnya buat dia. 5 roti 2 ikan ini adalah untuk dirinya anak kecil. Betul kan? Ya kan? Ya kan? Dari rumah ikut KKR, ikut ibadah yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, ya. Sudah lama ikut KKR ibadah, lama. Ya. Jadi lama-kelamaan akhirnya lapar. Kalau orang lapar dibutuhkan makan. Roti zaman dulu, sekarang itu di kita ini nasi, roti. Ya. Tuhan tahu murid-muridnya yang ikut itu lagi lapar. Makanya Tuhan itu jadi manusia supaya turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau Dia Allah pluk datang ke dunia tidak jadi manusia, Dia tidak tahu pikiran dan perasaan manusia. Ya, jadi kalau lapar Dia tahu. Pas posisi di situ Dia juga ikut lapar, ikut juga Dia haus, karena Allah menjadi manusia. Ya. Roti seharga berapa ratus dinar nggak cukup buat orang sebanyak ini. Bagaimana kita mengenyangkan mereka ini di tempat yang sepi? Ya. Tapi tiba-tiba anak kecil yang pegang 5 roti 2 ikan, ya, diserahkan kepada siapa?
Diserahkan kepada siapa? Tuhan Yesus. 5 roti 2 ini sekarang dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan. Berarti dia mengutamakan apa? Mengutamakan Tuhan, bukan dirinya. Bukan dirinya. Kalau dia makan itu, makan dia kenyang, tapi begitu dia makan itu habis dah sudah. Tapi begitu dia kasih kepada Tuhan, lalu Tuhan terima itu, dipecah-pecahkan kepada Petrus, kepada Thomas, kepada Andreas, kepada Yakobus lagi, kepada Yohanes lagi. Nama murid-murid itu banyak yang sama namanya. Yakobus saja ada 2 orang, Yohanes ada 2 orang. Ya, namanya siapa lagi? Simon ada. Ya, ada 2 orang juga, Simon. Judas ada 2 orang, ada Judas Iskariot, ada Judas Anas. Jadi ada banyak nama-nama, apa nama itu, rasul yang sama. Ya. Lalu dibagi-bagikan di sana. Kata Tuhan, sekarang bagi-bagikan kepada semua. Lalu disuruh mereka duduk dulu, duduk berkelompok. Amin. Duduk apa? Berkelompok. Kelompok 100 dan kelompok 50. Di atas rumput yang hijau. Kelompok berapa? 100 dan 50. Nah, kalau pakai kemah suci tabernakel itu pasti kena. Ya, 100 itu maksudnya ini panjang. Nah, panjang halaman. Nah, ini panjangnya halaman tabernakel berapa? 100 hasta. Lebarnya 50. Lebarnya apa? 50. Tabernakel gambar bayangan kerajaan sorga. Amin. Gambar bayangan kerajaan sorga. Ya, gambar bayangan kerajaan sorga. Dikelilingi dengan warna putih, lena, warna putih semua. Putih itu kebenaran. Amin. Kebenaran. Jadi 5 kali 50 kali 100 berapa? 5.000 orang yang makan. Amin. Dan semua duduk di atas rumput. Artinya rumput penggembalaan. Rumput apa? Penggembalaan. Jadi asal saudara tergembala, pasti saudara dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara oleh Tuhan. Tergembala artinya rajin berbakti, rajin beribadah, setia beribadah. Pasti engkau dipelihara oleh Tuhan. Walaupun hanya sedikit, tapi yang sedikit itu bertambah-tambah, cukup untuk 5.000 orang. Malah ada sisa 12 baku. Amin. Berapa sisanya? 12 baku. Tuhan memberi tidak ternapas, selalu ada lebihnya. Amin. Nanti saudara dia aja mulai, ada lebih. Amin. Nah, Tuhan kasih tambahnya lebih. Itu satu. Yang kedua, saudara masih ingat janda Sarfat? Ingat janda Sarfat yang punya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli kecil. Buli-buli bukan botol, tapi buli-buli kecil. Hanya isinya makin beberapa cc lagi, ya. Dan tepung segenggam. Segenggam itu sapohun. Saudara tahu sapohun? Siapa ini orang Tapanuli? Tahu sapohun? Nah, sapohun. Sesuap. Nabi Elia datang, beri aku roti. Waktu dia beri aku minum, ya. Mana dulu? Minum dulu atau roti dulu? Ya. Pokoknya beri aku roti, beri aku minum. Tapi dia berkata, janda demi Tuhan dan demi hidupmu, aku tidak punya apa. Ya, aku tidak punya apa, hanya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Aku kumpulkan kayu bakar, setelah itu aku pulang. Setelah aku pulang, aku olah, aku makan untukku dan anakku. Setelah itu kami akan mati.
kami akan mati. Bagaimana mengubah masa depan yang akan mati ini menjadi hidup? Maka Elia berkata, begini firman Tuhan, buatlah dahulu bagiku, setelah itu bagi. Lalu janda ini tanpa komentar dia lakukan. Ya. Sebab Elia berkata, firman Allah mengatakan, tepung yang segenggam itu tidak akan berkurang. Amin. Tidak akan berkurang. Dan minyak itu tidak akan habis sampai Tuhan mencurahkan berkatnya kembali ke bumi. Janda ini praktekkan. Dahulukan Elia. Maksudnya dahulukan Tuhan. Amin. Dahulukan Tuhan. Begitu dia praktekkan, dia kasih roti budak. Budak itu lambang kasih. Amin. Lambang cincin kasih ini, ada masih pakai cincin nikah atau sudah dijual? Disimpan apa-apa. Ada orang saudaraku baru nikah langsung dijual surat apa? Cincin kawinnya dijual. Akhirnya ketahuan sama istrinya, marah-marah. Mana bukti cinta kepada saya? Kamu jual cinta saya gitu. Ya kalau saya nggak pakai karena kelonggaran. Pernah saya pakai, ya, karena air sabun licin di akhirnya jatuh tak simpan. Ya, tak simpan. Jadi ada coba nggak dikasih tahu sama saya di mana disimpannya. Pokoknya disimpan. Ya, disimpan. Ya, rupanya tangan saya makin kecil sedikit. Kalau sudah tua makin kurus. Ya. Nah, jadi makin kecil, jari-jari, cincinnya nggak ikut makin kecil. Ya, tapi kan makin kecil rugi kan, berarti makin berkurang timbangannya. Mending saya lebih kecil dari. Ya, akhirnya ya disimpan lah itu. Ya, jadi tapi tetap punya cincin. Ya, cincin pernikahan. Ya. Lalu masih punya ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi janda ini dia praktekkan, tepung itu ada lagi, minyak itu ada lagi, terus menerus tidak pernah habis sampai Tuhan mencurahkan berkatnya, hujannya ke bumi. Amin. Itulah keajaiban. Ya, bagaimana caranya? Jangan pikirkan cara. Nah, pikiran Tuhan beda dengan pikiran kita. Caranya Tuhan beda dengan cara kita. Yang jelas keajaiban pasti terjadi. Amin. Makanya ada di Yerusalem dekat pintu gerbang Dom. Yerusalem itu banyak pintu gerbang, seperti Bandung pintu gerbangnya bisa dari Padalarang, bisa dari dari Leden sana, ya banyak pintu gerbangnya. Begitu juga kota Yerusalem banyak pintunya. Ada satu namanya pintu gerbang domba. Di situ ada satu namanya kolam Bethesda. Kolam apa? Bethesda. Tuhan ciptakan ada kolam Bethesda di Yerusalem. Ya, untuk apa? Menolong orang-orang yang sedang sakit, apapun penyakitnya, ya, syaratnya adalah ya, dibuat di situ serambi, ada rumah-rumahnya, ya, ada 5 itu menunjuk 5 benua. 5 apa? 5 benua. 5 benua. Nah, benua apa sekarang yang 5 ya? Tahu lah ya, nggak usah disebut ya. Kita tinggal di benua mana? Kalau orang Jerman di benua apa? Ya. Kalau orang New York tinggal di mana? Amerika. Kanada, Amerika. Kalau RRC, Asia. Kalau
besar kita di mana sekarang? Australia, Perth di mana itu? Nah, Australia. Tadi satu lagi kalau orang apa sih? Orang orang apa namanya itu, orang yang Afrika apa itu? Masa ganti hafal negara apa di sana? Apa? Nigeria di benua apa itu? Afrika. Di 5 benua. Di 5 benua ini Tuhan taruh namanya kolam Bethesda, rumah kemurahan. Rumah apa? Kemurahan. Di situ ada 5 serambinya, dan dia di tengah-tengah serambi ini ada kolam namanya kolam Bethesda. Dan sesekali perhatikan, malaikat Allah turun dari sorga ke bumi. Dari sorga ke bumi. Kemudian kalau malaikat itu menggoncang, menyentuh kolam itu, airnya pun beriak. Lalu siapa yang lebih dulu masuk ke kolam itu, ya, ketika digoncang oleh malaikat, maka dia sembuh apapun penyakitnya. Amin. Apapun penyakitnya. Coba ya, Yohanes 5. Ya, Yohanes 5. Boleh satu mulai. Ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ya, Bethesda itu rumah belas kasihan atau kemurahan. Rumah kemurahan. Terus ada 5 serambinya. Terus Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Parah-parah penyakitnya ya. Buta, terus timpang, lumpuh, masih lagi macam-macam penyakit di situ. Ya, terus Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. apapun juga penyakitnya. Berarti ini air ajaib. Air ajaib. Air itu adalah firman Tuhan. Amin. Apa air itu? Firman Tuhan. Malaikat itu adalah gembala jemaat. Gembala jemaat. Mari Wahyu 1 ayat 20, perhatikan. Malaikat jemaat, itulah gembala-gembala sidang. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Ya, ketujuh bintang itu adalah ketujuh malaikat jemaat, itulah gembala. Jadi gembala disebut apa? Malaikat jemaat. Ya, terus Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. jadi jemaat itu kaki dia. Ada kaki dia. Ya itu kaki dia. Ya, ada kaki dia. 7 kaki dia, 7 bintang. Amin. Apa bintang itu? Gembala, malaikat jemaat. Jadi tugasnya gembala adalah menggoncang firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan disampaikan. Kalau saudara mengutamakan firman, maka saat itu terjadi mujizat. Maka jangan rendahkan firman Tuhan, jangan kecilkan firman Tuhan. Amin. Jangan kecilkan firman Tuhan. Firman itu yang bisa menyembuhkan. Mari
Mazmur pasal yang ke disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka 107 ayat berapa itu? Ayat 20. Sampai sudah ketemu. Ya. Ya, ayat 20, perhatikan. Mazmur 107 ayat 20. Perhatikan. Disampaikannya firman. Amin. Firman Tuhan disampaikan. Makanya hamba Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan. Jangan filsafat. Filsafat bukanlah firman Tuhan. Saya ulangi lagi, filsafat bukanlah firman Tuhan. Amin. Kalau filsafat tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menciptakan. Tapi kalau firman Allah pasti bisa menciptakan, bisa menyembuhkan. Amin. Maka saya cari sekolah Alkitab. Alkitab itu firman Tuhan. Pasti firman Tuhan itu murni. Semua firman Allah adalah murni. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangi. Kalau firman Allah pasti sanggup menyembuhkan, menciptakan. Ya. Halo, mau menyampaikan firman Tuhan? Para hamba Tuhan, nah, mau dengar firman Tuhan jemaat? Mau? Nah, ulangi, baca sama-sama. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi yang menyembuhkan apa? Yang disampaikan, gembala menyampaikan firman Tuhan, jemaat mendengar, terjadilah namanya mukjizat. Bahkan orang yang sudah mau mati karena penyakitnya, sembuhlah dia. Amin. Sembuh. Amin. Jadi firman itu menyembuhkan segala penyakit. Yang sudah mau mati pun jadi sehat. Amin. Jadi sehat. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi obat paling mujarab adalah firman Tuhan. Amin. Obat yang paling mujarab adalah firman Tuhan. Disampaikan firman, disembuhkannya. Amin. Firman menyembuhkan. Ini bukan tanpa alasan. Coba Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Perhatikan. Ya. Kolose 2 ayat yang ke-8. Perhatikan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ya, hati-hati. Hati-hati, waspada supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Berarti filsafat itu apa? Kosong. Nggak ada nilainya, sampah. Sampah saja itu. Kenapa saudara belajar sampah? Nggak ada artinya. Terus Dan palsu. palsu. Jadi filsafatnya apa? Palsu, kosong, palsu terus. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Itu ajaran turun-temurun terus. Dari dunia, bukan dari sorga. Tapi kalau Alkitab ini dari mana ini? Dari sorga. Ini dari sorga. Amin. Cintalah saudara pada Allah kita. Amin. Cinta. Jadi ini yang murni. Semua firman Allah adalah murni. Dia perisai bagi orang yang percaya. Terus Dan palsu menurut ajaran temurun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak baca ulangi dulu sekali lagi. Ulangi baca. Hati-hati pelan-pelan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ya, jadi filsafat itu satu kosong. Terus Dan palsu dua, filsafat itu palsu. Terus menurut ajaran turun-temurun ya, ajaran dari nenek moyang. Terus dan roh-roh roh-roh dunia. Itu dunia dia apa? Roh kudus atau roh jahat? Roh jahat. Terus tapi tidak menurut Kristus. tidak menurut Kristus, berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, semoga saudara bisa mengerti ya. Jadi firman Allah disampaikan, firman itu apa? Menyembuhkan. Amin. Firman itu menyembuhkan. Puji Tuhan. Mudah-mudahan sekarang sudah mau sembuh ekonominya. Amin.
Kantongnya mulai sembuh, amin. Ekonominya sembuh. Ya. Nah, saya cinta sama Alkitab. Paling saya cintai Alkitab. Ya. Ini yang dibaca terus digumuli. Udah dibaca masih kurang lagi, terus ulangi lagi berpuluh-puluh kali, masih kurang terus. Dan Tuhan senang kalau kita baca firman-Nya. Amin. Kita nanti hidup. Kita hidup. Firman itu menghidupkan, menyembuhkan. Puji Tuhan. Yang terakhir. Ya. Jadi siapa yang pertama masuk ke kolam air, yaitu firman dikocak disampaikan oleh pengkhotbah, ya, maka dia sembuh apapun penyakit. Amin. Jadi ketika saudara diam sekarang ini mendengar firman Tuhan, ya, dia mendengar firman Tuhan, ya, seperti Maria TKK itu, ya, dia diam dengar Yesus berkata-kata. Marta sibuk dengan apa? Urusan perut, urusan dapur. Dia khawatir, banyak khawatirnya. Orang yang meninggalkan ibadah tidak mengutamakan Tuhan, penuh khawatir. Sampai dia protes Tuhan. Dia pukul mungkin panci itu, dia berkata, Tuhan, gak peduli engkau bahwa saudaraku Maria membiarkan aku bekerja seorang diri. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu yang penting. Amin. Berapa yang penting? Satu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya, yaitu mendengar firman Tuhan. Amin. Mendengar firman Tuhan. Maria hatinya tenang, damai. Biarlah Allah mengerjakan segala sesuatu. Dan Maria duduk di kaki Tuhan, mendapatkan segala sesuatu yang dia perlukan. Mari kita mau datang pada Tuhan, kasih setia. Ya. Yang saya sampaikan ini firman Tuhan, ya, bukan di luar Alkitab. Ya. Jadi bukan di luar Alkitab. Kalau Alkitab itu murni, pasti berkuasa, menolong, mengubah, ya, supaya jemaat kudus masuk surga. Yang kita sampaikan firman Tuhan, bukan kuno. Ada orang mengatakan kalau Alkitab itu kuno, kalau filsafat itu canggih. Kata siapa? Jangan kunokan itu Alkitab, ya. Nah, ini tidak ada tandingan. Alkitab ini tidak ada tandingan. Amin. Ini yang tertinggi, bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita datang pada Tuhan, ya. Kasih setia. Kasih setianya, oh Yesus Tuhanku, selalu Dia nyatakan bagiku. Amin. Di siang dan malam Dia menyertaiku, membela pelihara selalu. Ku akan berdiam dengan aman tenang, sebab aku kepunyaan Tuhan. Oh, berkatnya melimpah saat ku perlu.
ayat 5 sampai 6 mengenai firman Tuhan. Ya, Amsal 3:50. Ayat 5. Ya, Amsal 3:5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta. Baca sekali lagi. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta. Jadi firman Allah tidak boleh ditambah, cukup. Amin, cukup. Nah, murni ya, dan kebenaran pasti bisa menolong saudara. Kita pakai berdiri, nyanyikan nyanyi kembali. Mari. Kasih setia. Kasih setianya, oh Yesus Tuhan, selalu nyatakan bagiku di siang dan malam. Dia menyertaiku, memelihara selalu. Ku akan berdiam dengan amat tenang, sebab aku kepunyaan Tuhan. Oh, berkat-Nya melimpah saat ku bangga sebagai kepunyaan. Setengah suara. Amin. Lebih lembut. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku akan berdiam. Amin. Amin. Singa saja, singa, singa. Maria hanya dengan firman di bawah kaki Tuhan, semua beres, semua selesai, hilang kekhawatiran, kesusahan hilang, hidupnya bahagia. Beda dengan Marta, penuh kesusahan, kekhawatiran, tidak mau dengar firman dengan baik. Mari, ketika engkau mendengar firman Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah menolong engkau, sudah menolong engkau, sudah memberkati engkau, memenuhi kebutuhan.
Haleluya. Bangkitkan roh, bangkitkan roh. Tuhan mau menolong engkau. Di masa pandemi ini banyak orang terpuruk, makin ke bawah, merosot. Tapi ketika engkau datang berbakti dengan firman Tuhan, mulai sekarang Tuhan ubah, berhenti merosot ke bawah, engkau makin naik, makin menaik, rohanimu naik, imanmu naik, berkat pun akan menaik dan tidak bisa dihambat oleh siapa. Haleluya. Nyanyikan, angkat tangan. Kepunyaan Tuhan, berkatnya berlimpah saat ku sebagai kepunyaan. Berdoa sejenak, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, sembah Dia. Ketika engkau berdoa, ketika engkau mengangkat tanganmu berserah kepada-Nya, firman Allah turun dalam hatimu. Firman itulah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, bisa menghapus air matamu, menambahkan imanmu, menguatkan engkau, memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Semua yang mengangkat tangan, mohon belas kasih dari Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan datang turun menolong kami, memberkati kami, membuka jalan, memberi kemenangan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, dimanapun engkau berada. Tuhan menolong engkau, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengubah hidupmu yang merosot menjadi menaik sekarang. Menaik sekarang, imanmu menaik, berkat Tuhan pun semakin menaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita nyanyikan nyanyian firman air kehidupan. Kita jalankan persembahan, doakan ya.
berkesamaan pada firman Allah yang murni, yang memberkati kita. Ya, sebagai warta jemaat bagi kita, ya, hari Rabu ada pendalaman Alkitab bisa dari suci, ya, di meja roti saja. Kemudian hari Sabtu remaja muda masih online, anak sekolah minggu juga masih via online, ya. Kemudian minggu kita ibadah masih 7:30, ya, 7:30 di sini. Kemudian jam 4 sore ibadah kedua, ya. Jadi ibadah kita baru PA hari Rabu jam 6, kemudian hari Minggu ibadah umum 2 kali, Minggu jam 7:30 dan Minggu jam 4 sore kedua, ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, yang sakit, ya, Opu Orin. Kemudian ibadah kita supaya Tuhan berkati urapi pemerintahan dari pusat sampai daerah, ya, dari Bapak Presiden, seluruh menteri, seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, seluruh camat, kepala desa, lurah, sampai RW RT, supaya diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu hamil juga, ya, yang baru hamil atau yang sedang menanti bulannya, Tuhan berkati. Dan masih ada tambahan tuh, ya, masih ada. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, ya, kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri. Ya, yang berulang tahun di bulan 6 Juni ini kami ucapkan selamat berulang tahun. Ya, Tuhan memberkati baik anak-anak, ya, begitu juga orang tua yang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun dimanapun Bapak berada. Tuhan memberi umur panjang, kesehatan bagimu, iman yang bertambah-tambah, ya. Mari kita berdoa. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di bulan 6 Juni ini. Tuhan berkati mereka, beri umur panjang, beri rezeki, beri kesehatan dan kemenangan demi kemenangan, dan beri kemampuan meraih cita-cita yang sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memberkati Engkau. Juga anak Maria yang hari ini berulang tahun, Tuhan berkati dari anak Pak Situmian, Tuhan berkati Bapak. Dan yang lain juga Tuhan berkati. Opu Oren juga sembuhkan dari sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang lain yang tidak disebut namanya, jangkau mereka, jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, bilur-bilurnya menyembuhkan engkau, kuasa Roh Kudus menyembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintahan negara kami Indonesia tercinta, dari Bapak Presiden, wakilnya, seluruh gubernur, seluruh bupati, wali kota, seluruh camat, muspika, seluruh RW RT, TNI Polri, Panglima Angkatan Darat, Angkatan Udara, begitu juga Angkatan Laut, Kepolisian. Berkati semua Tuhan, dari pangkat yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Keluarga di sini berkati cara khusus karena kemurahan hati mereka bagi bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Mulai saat ini, Maranatha, Dia datang kembali di awan-awan permai. Haleluya. Amin.